usaha barunya barunya. Iya, alhamdulillah sekarang soft opening store Bope aku dan ini ongoing ke cabang ke 60. Shopee. mana aja tuh? Bope di seluruh Mikro. Indonesia. Kok di Shopee? Nama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin untuk perencanaan buka usaha kayak gini dari kapan sih? Dari kapan? Ya udah lama, kan memang aku gitu diam. Tahu ini. Gitu. Mungkin alasan Kak Nara akan membuka kedai es krim bisa dibilang kayak gitu. Mungkin alasannya apa sih Kak? Apakah karena anak-anak juga suka makan es krim gitu? Iya sih, kebetulan memang aku doyan nyemil, anak-anak pun juga pastinya doyan nyemil. Siapa sih anak-anak yang nggak doyan nyemil ya kan? Gitu. Jadi memang udah passion, aku suka cemilan, suka kuliner. Jadi kenapa enggak aku buka gitu. Dan ini kan lokal ya gitu, lokal, halal dan nggak mahal. Kak, yang membedakan apa sih Kak mungkin dengan es krim yang lain? Ya, es krim aku tuh jadi kita punya 3 varian di sini. Ada vanilla, ada coklat, sama bubblegum. Dan semua varian yang es krim cone-nya ya itu harganya 5.000. Oh, jadi murah. 5.000 aja. Jadi benar-benar jajanan bocil. Tapi kalau Kak Nara sendiri di tengah eranya banyak yang buka juga kedai es krim yang serupa kayak gini. Mungkin apa sih yang membedakan dari Kak Nara mungkin untuk yang Satu, ini kita produk lokal, UMKM, murni UMKM lokal, bukan dari luar ya. Terus juga yang kedua tadi yang aku jelasin halal, itu udah ngurus perizinan halalnya. Terus dan nggak mahal gitu, ya harga start dari 5.000 tadi. Jadi memang aku pasarnya itu untuk anak-anak sih, jajanan sekolah kayak gitu. Kan anak-anak sekolah mereka punya kapasitas jajannya kan ya gitu ya kan, paling 20.000, paling banter 50.000, kecuali anak sultan ya itu beda cerita ya. Misalnya anak-anak sekolah SD pada umumnya gitu kan, ya mereka jajan di sini, tempatnya nyaman, makanannya bersih, higienis, itu sih yang aku jaga ya, dan itu yang aku utamain sih, karena kan apa ya, aku concern lah sama jajanan SD zaman sekarang gitu. Jadi gimana caranya menggunakan usaha nih jajanan sekolahan yang bersih dan halal. Kalau untuk target pasarnya apa? Kayak Nara. Anak kecil. Kak Nara mungkin ini bisa dibilang puncak karir kakak di tahun 2023 juga nggak sih Kak? Mungkin Belum sih, belum puncak banget, insya Allah ya pasti ya, insya Allah ada lagi depannya. Rencana ke depannya mungkin ada apa lagi rencana? Ya nggak tahu ya, Allah yang lebih tahu mau ngasih apa buat aku. mungkin bisa dibilang di tahun 2023 ini tahun dirimu bersinar Kak. Mungkin menanggapinya seperti apa sih Kak? Karena dirimu mulai merintis usaha, bisnis baru, balik ke masalah kamu yang lagi kamu hadapi seperti itu Kak. Ya apa ya, aku sih percaya sebagai muslim harus berserah diri, harus puas itu sama semua kode dan kode dari Allah. Jadi istilahnya kita dikasih ujian, dikasih soal ujian, tapi dikasih kisi-kisinya juga nih sama Allah. Jadi ngejalannya itu lebih mudah, lebih ringan gitu. Berarti target buka bisnis ini sampai berapa Kak? Targetnya berapa buka usaha abangmu? Ya insya Allah ya sebanyak-banyaknya lah. nggak ada batas maksimal sih. Apa sih yang buat dirimu tertarik malah terjun ke dunia F&B gini? Ya tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, memang aku doyan nyemil, doyan jajan kuliner, dan dari dulu memang suka gitu sama, kalau dulu maaf aku bilangnya kentang bego. Kenapa sih kok dibilang kentang bego? Soalnya pakai micin. jadi bikin jadi melongo gitu, enak karena enak gitu, bukan beneran bikin bego ya, walau-walau kalau itu ya berdasarkan penelitiannya nggak ngerti gimana, pokoknya karena saking enaknya jadi orang tuh jadi kayak blow on gitu, jadi kayak bengong gitu. Salah satu usaha ini juga bisa disebut cara kamu berinvestasi juga gitu.
Iya betul. Jadi semua penghasilan yang udah aku dapetin dari beberapa bulan ke belakang, ya supaya nggak sia-sia gitu ya. Jadi ya aku bangun bisnis supaya bisa lebih bertahan lebih lama untuk anak-anak. Mungkin ini menjadi suatu usaha kamu menampik dari omongan di luar sana, nggak sih kayak yang bilangnya katanya kamu terlalu matre karena mengeluarkan royalti gitu. Ya semua hidup pasti butuh materi. Aku yakin nggak ada orang yang nggak matre, nggak butuh materi gitu, karena sekarang bukan maaf gitu, buang air kecil di toilet umum aja bayar. Gitu. Terus anak-anakku juga ada 3, yang mana biaya sekolah, ekstrakurikulernya kan nggak murah. Jadi aku harus memperjuangkan itu semua. Dan mereka sekolah itu kan makan waktunya bukan 1-2 tahun ya, tapi kan sampai mereka usia 21 tahun, yang mana ya biayanya pasti besar. Dan aku juga mau memberikan yang terbaik lah buat mereka. Selama memang ada kemampuan untuk kesana, kenapa enggak? Jadi kenapa sih kok tetap masih mau menjalani usaha? Ya karena memang bukan tadi bukan buat aku, buat anak-anak yang aku jalanin ini ya buat aku gitu, buat aku pribadi. Karena aku emang nggak mengharapkan buat aku pribadi yang sebelah sana gitu, buat anak-anak. Ya apa yang aku jalanin sekarang ya ini untuk nambahin buat anak-anak, tentunya buat diri aku pribadi juga. Berarti memang perjuangannya begitu besar untuk anak-anak. Selain membuka usaha juga kemarin kan sempat tutup balik karena kan royalti diam-diam malah dialihkan ke label lain ya. Iya. Gimana tuh Kak? Bukan yang mengalami kayak ke level lain, tapi aku nggak tahu perjanjian mereka. Karena yang saat saya kan yang aku kurang transparansi aja sih. Terus ya kalau mengenai hal-hal yang lebih detailnya mungkin bisa langsung tanya ke lawyer aku ya. Tapi ya yang ini ya memang pernah dideklarasikan sih. Apapun itu pengambilan keputusan di antara mereka. Berarti dia bisa dikatakan nggak fair ya, apapun itu tertutup, tidak ada komunikasi dan tidak ada transparansi. Ya sebagai istri sahnya saat itu ya sedih lah, kecewa. Karena ini kan juga untuk anakmu ya, bukan hanya semata-mata untuk dirimu saja gitu Ya, Kak. jelas. Karena kan kita sebagai istri kan ya bukan hanya istri ya, tapi kan juga partner ya dalam rumah tangga. Kita juga dibebankan tugas untuk mengatur keuangan. Jadi sangat disayangkan kalau kita sendiri juga nggak mengetahui dengan benar dan dengan terbuka gitu. Apa sih sebenarnya nih penghasilannya dari mana aja? Tapi sudah coba setelah mengetahui, sudah coba komunikasi dengan baik gitu, mempertanyakan hal tersebut. Terakhir aku coba untuk komunikasi karena aku harus komunikasi lewat lawyer atau manajemen. Apa yang didapat informasi dari sana? Ketika Belum sih, aku belum coba untuk kontak ke sana karena memang sebetulnya aku butuhkan yang komunikasi langsung dari bapaknya anak-anak. Kalau dari pihak ketiga atau keempat aku juga perlu ya, karena yang bukan bermasalah, yang terlibat dalam masalah secara langsung ini kan antara kita berdua. itu dalam arti memang komunikasi sebenarnya masih baik-baik saja. Baik-baik aja, cuman ya belum bisa terlalu terbuka kayak dulu. Jadi itu yang kemarin membuat kamu menjadi membuat laporan. Iya, karena ya gimana, aku nggak bisa punya ruang diskusi yang lebih leluasa. Kamu tahunya pengalihan royalti itu pas kemarin kamu dibagi apa sebelumnya juga udah Kan pihak kuasa hukum kan yang lebih paham ya untuk ngecek segala sesuatu yang berkaitan. Jadi ya menurut mereka seperti itu ya gimana? karena ikut aja berarti ya sesuai dengan rules hukumnya. Iya, aku ikutin aja lah proses hukumnya karena kan apa ya, ini tuh sebagai penindak lanjutan dari pengajuan banding yang dia Kenapa sih nggak percaya kondisi nggak setransparan itu lanjut dan kenapa sendiri selama ya gimana ya? Jadi merasa nggak Kalau dulu dihargai. kan, kalau dulu kan kenapa aku nggak terlalu masalahin karena kan aku mikir ya
adalah orang kita juga masih berumah tangga, masih dalam satu payung yang sama gitu istilahnya. Dalam masa kamu ngerasain, kalau aku juga sebagai istri juga nggak yang gimana, aku juga nggak kemana-mana, di rumah aja gitu sama anak-anak. Yang penting anak-anak bisa senang, udah itu aja cukup, bisa sehat. Setelah kejadian seperti ini kan semuanya harus jelas, karena kan apa ya, di mata hukum itu kan nggak boleh ada yang abu-abu ya, hitam-hitam itu harus jelas gitu, dan pembagian semuanya harus ada. Mungkin terkait dari salah satu lagu yang dimiliki dari Bang Firgon, katanya dari pihak sana baik ibunya, mereka bilang katanya salah satu lagunya ada yang terlibat, mereka terlibat untuk pembuatan lagu Kak Firgon juga kan? Kalau hal itu nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau berdasarkan hukum harta gonung ini bukan hukum waris ya, hukum harta gonung ini ya yang berhak itu ya kan istri atau mantan istri. Hukum waris kan juga dalam Islam ada aturannya, nggak bisa serta-merta tiba-tiba ada tantenya, ada omnya, ada ini semua masuk dalam satu kartu keluarga bagian, kan nggak begitu ya, ada peraturannya siapa yang lebih diutamakan dalam hukum waris. Mbak, yang ini harus sampai mana? Kenapa? Sampai sekarang sampai mana? Insya Allah tanggal 3 ini mau sih tidak begini sih, tapi sebenarnya jadi sedang perdana. bukan perdana, PHP. jadi masih dipertemukan dulu gitu, Mediasinya. Jadi mudah-mudahan melalui sidang mediasi ini kita dari 3 pihak ini, dari aku, dari pihak Firgon, dan dari pihak lainnya bisa secara damai kita komunikasikan lagi seperti apa, jadi nggak sampai berlanjut dan berlarut-larut di media. Kalau dari aku sih ya seperti awal, aku pengen semuanya transparan seperti apa pembagiannya, supaya jelas juga hak untuk anak-anak itu berapa yang seharusnya. Mbak, sebentar lagi kan pergantian tahun 2002. Kamu maknai 2024 ini seperti apa? Up and down-nya. Harapan nanti di 2024 itu akan seperti apa? Luar biasa ya, kayak lagi monster turun naik gitu ya. Mudah-mudahan sih Allah selalu jagain aku supaya nggak sampai turun tapi sampai seberang jantung bunyi jangan. Jadi ya disyukurin aja terus semua pertolongan yang Allah berikan. Ujian memang diberikan sama Allah, tapi ya selama kita ikhlas, kita pasrah, pasti Allah kasih juga pertolongan dari arah yang nggak diduga. Pasti Allah juga kasih kisi-kisinya nih buat soal ujian yang dikasih ke saya. Kak, nih meski anak-anak kita balik lagi dulu sudah. Meski anak-anak belum terlalu paham terhadap usaha ini, apakah kakak juga selalu melibatkan kayak minta masukan, mama mau bikin ini kira-kira gimana? Gitu nggak sih? Sebenarnya kalau ke anak-anak terutama sekarang aku lebih memperhatikan dia kesukaannya apa nih, ngemilnya apa gitu. Jadi kan selama ini kita hampir sama nih taste-nya nih ya kan. Ya sudah, karena aku juga suka kentang goreng, suka nugget, suka es krim, boba, ya sudah usahanya seperti ini. Jadi biar anak-anak juga bisa ikut nikmatin gitu. Secara nggak langsung usaha ini juga ada inspirasi dari cemilan yang disukai oleh sang anak ya. Tuh. Kondisinya saat ini seperti apa kak? Kabar Sarah? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di rumah, lagi libur sih, lagi stres. Ada rencana liburan keluar liburan mungkin anak-anak nggak tahu deh kalau liburan ya, tapi kalau kerja sih udah pasti ngejar setoran. Soalnya gimana ya, walaupun kita nggak diburu-buru, tapi kalau misalkan harta yang sudah diikhlaskan sebelumnya buat kita tiba-tiba digugat menjadi harta gonong gini, itu gimana ya, tinggal di dalam rumah yang menjadi gonong ibu gimana gitu rasanya. Ya pastinya aku pengen punya tempat yang
bisa memberikan kedamaian di hati kamu dan anak-anak. Berarti tahun ini belum ada kepikiran untuk berlibur kemana setelah malam atau lebih milih kerja dulu nih? Kalau emang ada pekerjaan yang bisa sambil liburan nggak apa-apa, oke banget. Kenapa enggak? Tapi yang jelas aku pasti lebih ngutamain kerjaan. Berarti dalam arti secara langsung kakak juga sambil menyiapkan ibaratnya gubuk baru lah. Di Iya. samping hiruk pikuknya Hartagono gini masih abu-abu. Sudah rencana Tidak mau. mau di daerah mana kan gitu. Konsep rumahnya sendiri nanti seperti apa? Yang penting anak-anak bisa lega, main, belajar di situ, nggak sumpah, yang penting nyaman, yang penting ibadah juga tenang, nggak mikirin utang gitu. Iya, jadi itu aja sih yang paling penting. Anak-anak sendiri kak udah ada keinginan nggak sih dalam arti gini menanyakan sesuatu yang Apaan? Coba gitu. iya kayak menanyakan perihal dengan butuhnya yang sebelumnya gitu. Bapak nanyain bapak atau gimana gitu kangen gitu. Oh, enggak sih, enggak ada. Karena memang alhamdulillah beberapa hari kebelakang ini dirinya lebih intensif. Berarti masih sering juga ya dalam arti tidak ada waktu tertentu aja gitu untuk dilarang-larang gitu. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan seterusnya juga seperti ini. Bukan karena ada single baru. Kan yang lucu juga selain kakak nih si Ono juga punya pacar berondong nih, gimana nih kak tanggapan ini kak? Cuman kakak, aku belum punya loh, jangan Bukan si Mantan itu, mertua. mantan Mantan mertua. Bukan kakak. Makin ini aja hubungannya. nggak tahu ya kalau itu. Aku nggak mau mencampuri hubungan orang. Abis jalan-jalan juga ke Thailand. Nggak tahu sih kalau itu. Nggak ngikutin update-nya karena sibuknya. Benar. Iya. Dia sempat nonton itu TikTok. Tapi dalam pribadi kamu sendiri, setuju nggak sih dengan hubungan mereka? Apa ya? Aku nggak tahu sih. Aku nggak berusaha untuk cari tahu atau apalagi mencampurinya dalam masalah dalam ini orang keluarga orang, karena kan sudah bukan jadi keluarga aku lagi. Walaupun masih menjadi keluarga dari anak-anak. Tapi ya ada baiknya kita saling menjaga. Kak Inara itu kan ayahnya anak-anak dikabarkan kan memiliki pasangan baru kabarnya. Kalau Kak Inara sendiri mungkin ketika nanti dapat pasangan baru akankah langsung dikenalkan dengan anak atau bikin itu dulu sih Kak? Mungkin Nah, itu belum kepikiran sampai ke sana sih gitu, karena masih fokusnya cari uang buat bisa beli rumah, kantor gitu. Terus ya kalau memang ada pasangan baru gimana ya, karena anak juga kayaknya aku perlu waktu gitu untuk kenalin, karena kan mereka masih sangat muda ya, bisa mencerna semua hal tersebut. tapi ketika kemarin dengar ayahnya anak-anak sempat dekat dengan beberapa kali mungkin pertama kan sebagai anak yang sulung sempat nanyakan dari Kak Kak kan mungkin bisa dibilang kan jejak digital kan pasti ada ya Kak, mungkin sempat menanyakan juga nggak sih? Enggak sih, karena anak-anak aku steril semua dari gadget. Jadi gadget itu sudah masih masuk sih untuk aplikasi. Kita nggak bisa buka Google atau streaming YouTube sembarangan gitu. Kalau akses ke Sangat menjaga banget anak ya kayak memang patternnya dari dulu seperti itu, dari jauh hari dari sebelum ada masih pengertian anak-anak seperti apa? Itu kan udah hidup satu rumah sama papanya, kasih pengertian ke anaknya gimana? apa ya anak-anak selalu taunya bahwa dirinya sibuk gitu, karena memang dari dulu kan seperti itu. Jadi kayak ya bukan suatu hal yang herankan lagi. Dari tahun berapa ya? Nggak tahu kalau misalnya apa sama papanya udah Ya
Kakak belum siap kasih tahu atau sudah kakak takut berarti Aku siap masih tahu ketika mereka nanti sudah siap secara mental. Nggak di tengah sibuknya aktivitas kakak, usaha bonding time dengan anak, Kenapa? bonding waktu untuk dengan aktivitas anak-anak. kakak, mungkin bonding dengan anak seperti apa sih kak? Memanfaatkan waktunya. Ya banyak main bareng, atau kalau misalnya emang lagi udah lama banget nih belum kita jalan-jalan atau staycation kemana, belum ada quality time yang kemana, ya udah tidur rame-rame. Hal-hal sederhana kayak gitu ya sebenarnya itu yang mereka butuhin. Kalau kita kan orang dewasa pengennya jalan-jalan kemana, pengennya dibeliin apa, karena kan kita sebagai orang dewasa udah banyak nih BM-nya, udah banyak istilahnya keinginannya tuh udah complicated tuh. Mereka anak-anak kan cuma butuh kasih sayang dan perhatian. Jadi ya itu aja sih yang aku bisa untuk penuhin. kalau mantan suami terakhir ketemu atau jalan sama anak ini apa? Kenapa? Mantan suami terakhir jalan sama anak, minta sama anak ya? Kayaknya anak-anak mungkin Aku atau Kalau bareng pernah nggak bareng? dedinya kemarin sih udah ke rumah sih ya. Kita hari Ya udah. ya biasanya ya di rumah main, kalau enggak aku masukin daftarin ke ekskul reguler apa. Jadi rencana mereka mau aku daftarin ke ekskul taekwondo sama berenang sama ini apa futsal. Harapan untuk tahun 2020 tadi menjawab pas dari Harapannya punya rumah baru, insya Allah amin. Punya kantor baru, walaupun udah kantor di atas, tapi pengen punya kantor yang lebih nyaman, yang lebih luas gitu, jadi bisa lebih maksimal untuk menyalurkan ide dan kreativitas bersama tim. Kemudian pengen punya bisnis dan karir yang stabil, insya Allah. Dan ya banyak banget kayak mau kita ya Kayak Inara, mungkin terakhir kamu kan juga sekarang udah sering juga fashion show tapi masih juga dijulitin bajunya ketat atau segala macam. Kamu nanggapnya seperti apa? Apa ya, fashion orang atau taste orang kan beda-beda dan memang karena aku sekarang lagi terjun ke dunia fashion, jadi ya aku nggak bisa kayak dulu aku masih jadi full ibu rumah tangga yang benar-benar pakem memegang dalam koridor syari. Saat ini ya terus terang aja aku harus menyeimbangkan antara karir dan antara dunia dan ini nih dan biru gitu. Jadi ya mudah-mudahan aku minta doanya aja ya supaya nanti ketika aku memang sudah settle udah lama bisa berhenti istiqomah lagi dalam syariat. Karena ya yang penting aku nggak buka hijab dan nggak jilbab gitu ya. Tapi gimana Inara, artinya transisi dari bicara soal fashion, transisi Inara dulu dengan sekarang sih banyak perubahan atau apa ya? Selain cadar kenapa lagi? Ya kalau aku secara penampilan nggak ada ya, maksudnya pakai baju sengaja ini untuk menonjolin ini dan itu. Kalau memang orang ngelihatnya secara perspektifnya mereka ini kelihatan ininya ya gimana angle foto atau posisi kita foto itu kan nggak bisa kita kontrol setiap saat ya. Ya kalau udah di posting gitu terus masa ya kita take down gitu kan, cuma gara-gara beberapa komentar ya terserah orang aja mau komentar apa. Karena kan ada orang yang ngelihat postingan emang mencari postingan yang memang bermanfaat, yang memang postingan tentang ilmu. Ada yang memang hanya mencari yang hiburan, ya ada yang mencari inspirasi untuk fashion. Jadi tiap orang mencari postingan itu kan beda-beda. Ada yang mencari untuk memang mencari hal yang bisa dicari kekurangannya
Jadi ya aku nggak bisa ngontrol perspektif orang gitu. Ya, ya. Terima kasih.